Halo, welcome to my channel Learning with Ferdi. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang tenses, yaitu present perfect tense, kalimat aktif. Dalam bahasa Indonesia lebih mudahnya disebut dengan sudah atau belum. Bagaimana cara penggunaan sudah dan belum dalam bahasa Inggris menggunakan present perfect tense? Terus tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Saya akan membagi pembelajaran menjadi beberapa bagian, yaitu sudah pernah, baru saja, belum pernah, masih belum, pernah pergi ke. Semua kalimat present perfect tense yang ada kata kerjanya, maka kita harus pakai kata kerja bentuk ketiga. Bagi kalian yang bingung kata kerja bentuk ketiga itu apa, silakan tonton pembahasannya di video saya yang lain yang membahas tentang bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Dan sebelum ke pembahasan, dua hal yang wajib kalian ketahui yaitu pemakaian have dan has. Jika subjek adalah he, she, it, subjek berjumlah satu, dan subjek yang tidak bisa dihitung kita pakai has. Namun jika subjeknya adalah I, you, we, they, dan subjek berjumlah lebih dari satu kita pakai have. Dan dua kosakata yang juga wajib kalian ketahui adalah for, artinya adalah selama, dan since, artinya adalah sejak. Dan kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kalimat positif, sudah atau telah. Untuk menyatakan sudah atau telah dalam bahasa Inggris rumusnya adalah jika dalam kalimat ada kata kerjanya maka subjek diikuti have atau has diikuti verb bentuk ketiga. Dan kita bisa menambahkan already setelah have atau has, atau di akhir kalimat jika aktivitasnya sudah terjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Namun jika dalam kalimat tidak ada kata kerjanya maka subjek diikuti have atau has, diikuti been, diikuti non-verb atau bukan kata kerja. Dan kita bisa menambahkan already setelah have atau has, atau di akhir kalimat jika aktivitasnya sudah terjadi lebih cepat dari yang kita harapkan. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya adalah mereka sudah makan, bahasa Inggrisnya adalah they have eaten. Namun jika selesai makannya lebih cepat dari yang diharapkan, maka kita tambahkan already, yaitu they have already eaten atau they have eaten already. Sukiman sudah belajar, bahasa Inggrisnya adalah Sukiman has studied. Namun jika belajarnya selesainya lebih cepat dari yang diharapkan, maka Sukiman has already studied atau Sukiman has studied already. Dan contoh penambahan for dan since adalah sebagai berikut. Kamu sudah tinggal di Semarang sejak tahun 2000, bahasa Inggrisnya adalah you have lived in Semarang since 2000. Dia laki-laki sudah belajar selama 5 jam, bahasa Inggrisnya adalah he has studied for 5 hours. Dan contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah kamu sudah ngantuk, bahasa Inggrisnya adalah you have been sleepy. Namun jika ngantuknya lebih awal dari yang diharapkan maka you have already been sleepy atau you have been sleepy already. Dia laki-laki sudah di sekolah, bahasa Inggrisnya adalah he has been at school. Namun jika di sekolahnya lebih cepat dari yang diharapkan maka he has already been at school atau he has been at school already. Dan contoh kalimat pemakaian since dan for adalah mereka sudah di sekolah selama 5 jam, bahasa Inggrisnya adalah they have been at school for 5 hours. Kamu sudah jomblo selama 2 tahun, bahasa Inggrisnya adalah you have been single for 2 years. Selanjutnya masih kalimat positif, yaitu sudah pernah. Untuk kalimat yang ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti have atau has, diikuti ever, diikuti verb 3. Dan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti have atau has, diikuti ever, diikuti been, diikuti non-verb. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya adalah mereka sudah pernah mengunjungi Tuminah, bahasa Inggrisnya adalah they have ever visited Tuminah. Dia laki-laki sudah pernah bekerja di Hong Kong, bahasa Inggrisnya adalah he has ever worked in Hong Kong. Dan contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah saya sudah pernah kecewa, bahasa Inggrisnya adalah I have ever been disappointed. Kami sudah pernah terlambat, bahasa Inggrisnya adalah we have ever been late. Dan selanjutnya masih kalimat positif, yaitu baru saja. Untuk kalimat positif rumusnya adalah untuk kalimat yang ada kata kerjanya subjek diikuti have atau has, diikuti just, diikuti verb 3. Dan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya subjek diikuti have atau has, diikuti just, diikuti been, diikuti non-verb. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya adalah aku baru saja tiba, bahasa Inggrisnya adalah I have just arrived. Markona baru saja membeli seekor kucing, bahasa Inggrisnya adalah Markona has just bought a cat.
Dan contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah mereka baru saja di sini. Bahasa Inggrisnya adalah they have just been here. Dia perempuan baru saja sakit. Bahasa Inggrisnya adalah she has just been sick. Selanjutnya kita bahas kalimat negatif. Kita mulai dengan belum. Jika dalam kalimat ada kata kerjanya, maka subjek diikuti have atau has, diikuti not, diikuti verb 3. Namun kita bisa menambahkan yet di akhir kalimat jika kita berbicara tentang sesuatu yang diharapkan terjadi tapi masih belum terjadi. Dan jika dalam kalimat tidak ada kata kerjanya, maka subjek diikuti have atau has, diikuti not, diikuti been, dan diikuti non-verb. Dan kita juga bisa menambahkan yet di akhir kalimat jika kita berbicara tentang sesuatu yang diharapkan untuk terjadi, namun masih belum terjadi. Contohnya, untuk kalimat yang ada kata kerjanya adalah mereka belum tiba, bahasa Inggrisnya adalah they have not arrived. Namun jika kita mengharapkan mereka datang tapi belum datang juga, maka kita tambahkan yet, yaitu they have not arrived yet. Sastro belum mengirimiku sebuah surat, bahasa Inggrisnya adalah Sastro has not sent me a letter. Namun jika kita mengharapkan Sastro untuk mengirimkan surat namun belum juga dikirim, maka kita tambahkan yet, yaitu Sastro has not sent me a letter yet. Dan untuk kalimat yang menggunakan since dan for adalah aku belum bertemu dengan si Sri selama 20 tahun. Bahasa Inggrisnya adalah I have not met si Sri for 20 years. Dia laki-laki belum makan sejak tadi pagi. Bahasa Inggrisnya adalah he has not eaten since this morning. Contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah dia perempuan belum pintar. Bahasa Inggrisnya adalah she has not been smart. Dan kalau kita mengharapkan dia pintar namun faktanya dia belum pintar, maka kita tambahkan yet di akhir kalimat, yaitu she has not been smart yet. Kita belum siap, bahasa Inggrisnya adalah we have not been ready. Namun jika kita mengharapkan agar kita siap namun faktanya belum siap, maka kita bisa tambahkan yet di akhir kalimat, yaitu we have not been ready yet. Dan contoh kalimat yang pakai since dan for yaitu aku belum lapar sejak tadi malam. Bahasa Inggrisnya adalah I have not been hungry since last night. Dia laki-laki belum di lokasi selama 1 tahun. Bahasa Inggrisnya adalah he has not been on site for 1 year. Dan selanjutnya adalah belum pernah. Kalimat yang ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti have atau has, diikuti never, diikuti verb 3. Dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti have atau has, diikuti never, diikuti been, diikuti non-verb. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya yaitu mereka belum pernah makan sate. Bahasa Inggrisnya adalah they have never eaten sate. Sukron belum pernah bekerja di Jakarta. Bahasa Inggrisnya adalah Sukron has never worked in Jakarta. Contoh penggunaan kalimat dengan since dan for yaitu dia laki-laki belum pernah makan sate sejak dia lahir. Bahasa Inggrisnya adalah he has never eaten sate since he was born. Aku belum pernah bertemu dengannya selama 30 tahun. Bahasa Inggrisnya adalah I have never seen him for 30 years. Dan contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya yaitu mereka belum pernah sakit. Bahasa Inggrisnya adalah they have never been sick. Dia laki-laki belum pernah terlambat. Bahasa Inggrisnya adalah he has never been late. Dan contoh kalimat dengan since dan for yaitu dia belum pernah sakit sejak dia lahir. Bahasa Inggrisnya adalah he has never been sick since he was born. Agus belum pernah jomblo selama 10 hari. Bahasa Inggrisnya adalah Agus has never been single for 10 days. Selanjutnya adalah masih belum. Untuk kalimat yang ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti still, diikuti have atau has, diikuti not, dan diikuti verb 3. Dan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya rumusnya adalah subjek diikuti still, diikuti have atau has, diikuti not, diikuti been, dan diikuti non-verb. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya yaitu aku masih belum paham. Bahasa Inggrisnya adalah I still have not understood. Tarno masih belum pergi. Bahasa Inggrisnya adalah Tarno still has not gone. Dan contoh untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya yaitu mereka masih belum kuat. Bahasa Inggrisnya adalah they still have not been strong. Dia laki-laki masih belum lapar. Bahasa Inggrisnya adalah he still has not been hungry. Dan yang ketiga yaitu kalimat tanya, sudahkah? Untuk kalimat yang ada kata kerjanya rumusnya adalah have atau has, diikuti subjek, diikuti verb bentuk ketiga, dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan jika kita menanyakan sesuatu apakah sudah terjadi lebih awal dari yang kita harapkan, maka pada umumnya kita bisa tambahkan already setelah subjek.
Atau kalau kita mengharapkan apa yang kita tanyakan sudah terjadi, kita bisa tambahkan yet di akhir kalimat. Dan jawabnya adalah yes diikuti subjek, diikuti have atau has, atau now diikuti subjek, diikuti have atau has, dan diikuti dengan not. Sedangkan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, rumusnya adalah have atau has, diikuti subjek, diikuti been, diikuti non-verb, dan diakhiri dengan tanda tanya. Dan jika kita menanyakan sesuatu apakah sudah terjadi lebih awal dari yang kita harapkan, maka pada umumnya kita bisa tambahkan already setelah subjek. Atau kalau kita mengharapkan apa yang kita tanyakan sudah terjadi, kita bisa tambahkan yet di akhir kalimat. Dan jawabnya adalah yes diikuti subjek, diikuti have atau has, atau now diikuti subjek, diikuti have atau has, diikuti not. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya adalah sudahkah kamu menghubungi Jono? Bahasa Inggrisnya adalah have you called Jono? Dan kita juga bisa menambahkan already atau yet sebagai berikut. Have you already called Jono? Atau have you called Jono yet? Dan jawabnya yes I have atau no I have not. Sudahkah dia perempuan pergi? Bahasa Inggrisnya adalah has she gone? Dan kita juga bisa menambahkan already atau yet sebagai berikut. Has she already gone? Atau has she gone yet? Dan jawabnya adalah yes, she has atau no, she has not. Dan contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah sudahkah mereka siap? Bahasa Inggrisnya adalah have they been ready? Dan kita juga bisa menambahkan already atau yet sebagai berikut. Have they already been ready? Atau have they been ready yet? Jawabnya adalah yes, they have atau no, they have not. Sudahkah dia laki-laki di Jakarta? Bahasa Inggrisnya adalah has he been in Jakarta? Dan kita juga bisa menambahkan already dan yet sebagai berikut. Has he already been in Jakarta? Atau has he been in Jakarta yet? Jawabnya adalah yes, he has atau no, he has not. Dan selanjutnya adalah sudah pernahkah? Untuk kalimat yang ada kata kerjanya adalah have atau has diikuti subjek, diikuti ever, diikuti verb 3. Jawabnya adalah yes, subjek, diikuti have atau has, atau now, subjek, diikuti have atau has, diikuti not. Untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya adalah have atau has diikuti subjek, diikuti ever, been, diikuti non-verb. Jawabnya adalah yes, subjek diikuti have atau has. Kalau tidak, no, subjek diikuti have atau has, diikuti not. Contoh kalimat yang ada kata kerjanya yaitu sudah pernahkah kamu mengunjungi city? Bahasa Inggrisnya adalah have you ever visited city? Jawabnya yes I have atau no I have not. Sudah pernahkah mereka bekerja di Solo? Bahasa Inggrisnya adalah have they ever worked in Solo? Jawabnya yes they have atau no they have not. Contoh kalimat yang tidak ada kata kerjanya yaitu sudah pernahkah dia laki-laki terlambat? Bahasa Inggrisnya adalah has he ever been late? Jawabnya yes he has atau no he has not. Sudah pernahkah Agus jomblo? Bahasa Inggrisnya adalah has Agus ever been single? Jawabnya adalah yes he has atau no he has not. Nah, itu tadi penjelasan kalimat positif, negatif, dan tanya. Sekarang penjelasan yang ada hubungannya dengan pergi yaitu sudah pernah pergi ke. Untuk kalimat positif adalah subjek diikuti have atau has diikuti been to, atau subjek diikuti have atau has diikuti ever been to. Untuk kalimat negatif rumusnya adalah subjek diikuti have atau has diikuti not been to, atau subjek diikuti have atau has diikuti never been to. Untuk kalimat tanya rumusnya adalah have atau has diikuti subjek diikuti been to, atau have atau has diikuti subjek diikuti ever been to. Jawabnya adalah yes diikuti subjek diikuti have atau has, atau no diikuti subjek diikuti have atau has diikuti not. Contohnya adalah mereka pernah pergi ke Semarang. Bahasa Inggrisnya adalah they have been to Semarang atau they have ever been to Semarang. Mereka belum pernah pergi ke Semarang. Bahasa Inggrisnya adalah they have not been to Semarang atau they have never been to Semarang. Pernahkah mereka ke Semarang? Bahasa Inggrisnya adalah have they been to Semarang atau have they ever been to Semarang? Jawabnya adalah yes they have atau no they have not. And finish. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tonton video pembelajaran bahasa Inggris lainnya di channel ini Learning with RD. Goodbye.